Shalom, puji Tuhan saudaraku, kita jumpa lagi dalam Renungan Harian Keluarga di hari ini. Mari siapkan kehidupan saudara untuk menghadap hadirat Tuhan dalam persekutuan ibadah bersama. Mari kita awali persekutuan ini dengan memuji Tuhan, Dikau yang bangkit maha mulia. Saudaraku, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, karena Engkau berkenan memberi kami hari baru untuk kami jalani. Dan mengawali seluruh aktivitas kami datang menghadap hadirat Tuhan, bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kami pun mau diperlengkapi lagi dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami semua yang mau mendengar firman akan mengerti apa maksud dan kehendak Tuhan, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membaca bagian Alkitab yang menjadi perenungan di hari ini dalam Markus pasal 16 ayat 5 dan 6a. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut." Demikian pembacaan Alkitab di hari ini dengan tema renungan, "Jangan takut, malaikat menjagamu." Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, malaikat dalam bahasa Ibrani malak dan dalam bahasa Yunani angelos yang berarti utusan atau pembawa pesan. Peran malaikat dalam kehidupan umat Tuhan sangatlah besar. Kita mendapati ada banyak kisah dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru yang menunjukkan bahwa malaikat diutus oleh Allah untuk membawa pesan dan menyatakan kehendak Allah kepada manusia. Misalnya saja ketika malaikat menjumpai Sakaria untuk menyampaikan berita sehubungan dengan kelahiran Yohanes Pembaptis. Demikian juga malaikat datang menjumpai Maria, membawa kabar bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan berbagai kisah lainnya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, peran malaikat juga nampak dalam peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Memang dalam bacaan kita tidak secara langsung disebutkan ada malaikat, seperti halnya yang dicatat dalam Injil Matius yang memang jelas menyebut adanya malaikat menggunakan kata angelos, bahwa ada malaikat di kubur Yesus. Dalam bacaan hari ini hanya menyebutkan bahwa ketika para perempuan masuk ke kubur Yesus, mereka melihat ada seorang muda yang memakai jubah putih. Kata Yunani yang digunakan di sini neaniskon, yang berarti pemuda atau seorang muda. Orang muda inilah yang diyakini sebagai malaikat Tuhan yang mengambil rupa manusia dan diutus untuk menyampaikan berita kebangkitan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ucapan jangan takut yang disampaikan orang muda ini memiliki makna yang sangat besar, menenteramkan hati para perempuan dari keterkejutan dan ketakutan mereka, memberikan penghiburan, menguatkan, dan meneguhkan iman.
Ucapan jangan takut dari malaikat Tuhan yang disusul dengan berita kebangkitan Tuhan Yesus adalah berita sukacita yang memberikan semangat dan harapan baru. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan hidup kita ada banyak hal yang bisa membuat kita merasa takut, merasa cemas dan khawatir. Jangan takut, karena kita tidak berjalan sendiri. Tuhan punya banyak cara untuk selalu menyertai perjalanan hidup kita, termasuk mengutus malaikatnya untuk menjaga kita. Kita bisa bandingkan dengan kesaksian pemazmur dalam Mazmur 34 ayat 8 atau dalam Mazmur 91 ayat 11, bagaimana Tuhan mengutus malaikatnya untuk menjaga hidup orang benar. Jangan takut, tetaplah percaya kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Dia mengasihi kita, Dia selalu menjaga dan menyertai. Di dalam Dia ada masa depan yang penuh harapan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman di hari ini. Biarlah kami akan selalu hidup dalam pengharapan. Kami tidak takut untuk menatap hari esok karena kami memiliki Tuhan yang hidup, yang telah bangkit dari antara orang mati, Tuhan yang punya banyak cara untuk memberikan pertolongan dalam perjalanan hidup kami, termasuk menghadirkan malaikat-malaikat yang akan menjaga perjalanan hidup kami. Biarlah firman ini semakin meneguhkan iman percaya kami. Bapa kami berdoa, kiranya Engkau berkenan memberkati setiap keluarga ataupun pribadi yang tetap setia beribadah, mendengar firman Tuhan. Biarlah kehidupan beriman kami semakin diteguhkan. Dan kami berdoa seluruh aktivitas, tugas kerja, pelayanan dan pengabdian yang akan kami lakukan sepanjang hari ini kiranya dibuat berhasil oleh Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa syukur kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat yang hidup. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan harian keluarga di hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.